Mau tegas salah, mau baik salah. Nah, jadi harus yang mana sih? Gimana caranya supaya bisa tegas tapi baik? Oke, kita dengerin. Halo, Coach Joshua di sini. Kemarin banyak yang tanya sama saya, gimana sih caranya supaya tegas, katanya gitu ya. Tegas itu seringkali kita asosiasikan dengan galak, gitu ya. Marah-marah, harus dengan tegas, marah-marah, dominan dan sebagainya. Padahal tegas itu nggak harus selalu begitu. Gimana caranya supaya tegas, tapi tidak menyinggung orang lain, tidak orang bikin marah dan sebagainya, ya. Jadi yang pertama caranya adalah membuat aturannya dulu. Kalau segala sesuatu yang kita kasih tahu setelah itu terjadi, itu bukan tegas namanya, itu punishment, hukuman, gitu kan. Kalau mau tegas bukan hanya dengan hukuman, tegas bisa dengan namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Apa bedanya konsekuensi dengan punishment atau hukuman? Contoh begini, di permainan sepak bola atau badminton atau apapun olahraga, atau di game apapun sebenarnya ya, kalau kita udah sepakat dengan apa yang mau kita lakukan, ada nilai-nilainya, ada aturan-aturannya, ada garisnya, gitu kan, ada angkanya, ada aturan main dan sebagainya, semua udah di set. Misalnya ada garis, bolanya keluar dilanggar, ya udah otomatis nilainya buat lawan gitu, atau nilai kita berkurang, gitu kan. Nah, jadi tahap pertama adalah kita buat aturannya dulu, rules of the game. Oke, yang kedua, kita pastikan ada yang namanya wasitnya, ada yang monitor. Yang monitor ini, yang wasitnya juga pastinya ikuti dengan tegas. Nah, dengan tegas di sini artinya nggak harus selalu marah-marah dong. Wasit nggak selalu harus marah-marah. Walaupun dia harus keluarin kartu kuning atau kartu merah, atau kasih diskualifikasi atau skor atau apapun, dia nggak selalu harus marah-marah. Ya, seringkali kita melakukan penegasan tegas itu selalu dengan marah-marah. Prinsip saya adalah kalau kita melakukan ketegasan atau melakukan peneguran, kita negur dengan nada serendah-rendahnya kalau bisa, tapi dengan setegas-tegasnya, gitu ya. Kalau kebalik, kalau puji orang itu harus dengan nada tinggi dan di depan banyak orang. Tapi kalau tegas, tidak perlu di banyak orang, cukup di private dan dengan nada rendah. Ya, kembalian ke tadi, cara pertama adalah kita memilih aturannya, dan cara yang kedua ada wasitnya, ada yang monitor, ada yang cek, ada yang kontrol, kan? Apa gunanya wasit? Dia hanya mencatat skor. Ada yang wasit yang hanya menjaga garis, nyatin garis aja. Dan setelah itu pastikan juga wasitnya ya tegas, mengikuti aturannya. Kalau wasit yang nggak mengikuti aturan, ya berarti bukan wasit. Dia harus diganti wasitnya. Oke? Dengan demikian kita bisa tegas tanpa harus marah-marah. Nah, sekarang kebalik, gimana caranya tegas ke orang yang lebih tinggi, orang yang lebih atasan dari kita, customer lah mungkin, gitu ya. Gimana caranya supaya tegas? Gimana? Ayo, pikirin. Caranya sama, buat aturannya dulu di depan. Bedanya kita misalnya ke Dapat Bami GM sama ke Solaria dengan restoran-restoran lain apa? Kalau di Bami GM dan Solaria kita aturan udah jelas, atau di supermarket ya, dimanapun kita masuk langsung order langsung bayar, aturannya udah begitu, ya kan. Mau customer manapun, mau customer tingkat tinggi pun ya tetap aja harus ikutin aturannya kan, itu sama. Dan yang kedua juga pasti ya di sini nggak ada wasit, tapi semua timnya mengikuti aturan yang sudah ada ya. Jadi ke atasan, ke customer, ke orang yang lebih kita anggap lebih tinggi, kita bisa tetap lebih sopan dan kita menggunakan data. Oke, data apapun yang mendukung opini kita, sehingga kita bisa dengan tegas menolak. Tentunya sebenarnya kalau Anda punya atasan Anda pasti juga happy kok kalau misalnya Anda nggak selalu say yes gitu ya, kadang say no, terus dijelasin kenapa say no. Oh oke, berarti lebih bagus. So, sekian dari Coach Joshua, sampai ketemu lagi, bye.